Oke guys, kali ini mau test ride motor ini yang ada di depan gue. Ini adalah Aprilia RS 660. Ya, finally akhirnya punya kesempatan untuk icip-icip sambil kita cobain sambil kita bawa jalan. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one-stop shopping online terpercaya. Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping! Oke, ini harusnya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini cukup banyak tombol-tombol. Fuel. Oke. Odometer baru 3000. Ini apa? Dynamic nih, mantap. Oh, ini riding mode nih tombol. Oke, kita cobain motornya. Motornya siapa ini? Bukan motor siapa-siapa. Jadi ini kebetulan dikasih kesempatan buat icip-icip motor Aprilia RS 660. Gue punya waktu untuk pakai motor ini, dan dalam video pertama kali ini gue mau sambil test ride. Tapi test ride santai aja ya. Soalnya tadi pas gue ngambil motor ini tuh bener-bener macet banget. Sempet hujan juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini so far gue nyobain motor ini asli men. Kalau gue bilang enak udah umum ya, tapi kayak lebih proper gitu. Kalau Diana, motor gue memang proper juga gitu kan. Tapi dia propernya tuh memang ke arah yang lebih sporty. Nah kalau ini tuh ke arah yang sporty, iya, tapi mungkin lebih masuk akal kalau dipakai buat di perkotaan gitu. Kenapa? Karena memang secara ergonominya motor ini tuh ini ya, nggak nunduk, tapi nggak tegak, tapi masih nunduk sih untuk ukuran motor sport touring yang tegak gitu ya. Ya bisa dibilang sih ini adalah motor sport touring ya. Kita bilang aja motor ini sport touring, tapi sport touringnya menurut gua adalah sport touring feel rasa super sport. Nah, emang gue suka sih warna yang ini, kayak gua banget gitu sih. Warna merah biru. Kayak pas aja gitu sama helm gua, matching banget parah. Pengeremannya sih ajib sih. Menurut gue kayak lebih enak banget feel-nya ketimbang Brembo atau Master Rem yang RCS or Corsa Corta ya yang punya gue. Ini bawaannya sih ini enak banget sih, mulus banget sih dia. Yang dimana pasti kalau gue punya motor ini sih gak akan gue ganti ya pengeremannya. Tadi sih gue sempet cobain mode commute malah lebih mulus lagi menurut gue untuk RPM bawahnya. Ya so far gue pakai jalan pelan-pelan ya, dan rasanya sangat friendly sekali, friendly abis. Menurut gue memang kalau kita bicara soal agresif sama friendly, motor ini kalau kita bandingkan sama motor gue Panigale 899 jauh ya. Bisa dibilang sih jauh dalam artian ya ini masih lebih nyaman gitu. Tapi untuk ukuran motor nyaman ini juga nunduk gitu, paham gak sih? Kalau misalnya kita kasih skala 1 itu motor tegak, 10 motor nunduk, menurut gue ini motornya nilainya tuh 7. Koplingnya juga enak, belum hidrolik tapi enak banget. Apa gue biasa yang hard ya? Entahlah. Jadi ketika gue pakai motor yang halus dikit tuh pasti rasanya kayak signifikan, padahal mungkin ya nggak seberapa. Cuman gue bilang sih ini halus ya. Bawaannya enak, nggak mengintimidasi. Terus kalau soal seat height, nah ini menurut gue juga sebenarnya cukup tinggi ya. Tapi yang bikin gue kesel adalah motor ini tuh kalau yang make orang barat motor ini kecil banget. Giliran kita nih yang tubuhnya pas-pasan tinggi 170 cm, buset kayak gede juga ya, mohon maaf. Kayak padet gitu. Halus banget lagi, quick shifternya gokil. By the way ini udah ada auto blipper ya. Halus lagi. Walaupun di RPM rendah. Dan dia sudah TFT ya. Layar speedometernya jadi kayak ngelihatnya enak gitu. Dan kabarnya memang RS 660 ini dia itu untuk elektroniknya bahkan lebih canggih daripada RS V4 yang tahun 2019 ke bawah. Kayak gini dah, simple ya. Panigale V2. Nah, elektroniknya sama plek kayak Panigale V4. Begitu juga dengan RS 660. Setidaknya setara sama RS V4 yang paling terbaru saat inilah.
Jadi dia sudah mulai kompleks lah settingannya. Dan netralnya, iya, ya gampang lah, cukup mudah. Beberapa kali percobaan. Ya gue kalau satu kaki sih aman, tapi kalau dua kaki jinjit karena dia lebar, joknya lebar, tapi sebenarnya motornya ramping. Aneh ya, masuk akal nggak sih? Nah, kalau Diana, motor gue yang Panigale itu lebarnya kurang lebih sama kayak gini, tapi joknya ramping, cuman keras. Sedangkan kalau ini lebar, cuman empuk. Oh iya, ini satu-satunya motor 660 cc di kelasnya, at least yang kelas 600 cc yang punya ini cruise control. Asli gila. Menurut gue satu sih yang kurang dari motor ini. Kalau dari segi elektronik, kurang adanya heated grip di sini. Kalau ada heated grip sih kayaknya makin mantep ya. Jadi ada berapa mode nih? Dynamic, individual, commute, sama dynamic. Oh ada 3. Tapi setahu gue ada 5 riding mode. Oh iya, kalau yang untuk street itu dia 3 riding mode. Tapi kalau untuk yang race ada 2 riding mode lagi setahu gue. Asli nggak ada panas-panasnya cuy. By the way, motor ini tuh dia 2 silinder parallel twin, tapi firing ordernya 270 derajat. Artinya suara motor ini kayak V twin. Iya, walaupun ini udah pakai knalpot aftermarket, cuman kayaknya ini masih terpasang DB clear, jadi suaranya nggak begitu menggelegar. Tapi karakternya itu kayak karakter V twin men. Terus juga power puncaknya dia tuh 100 horsepower. Ya gue rasa cukup lah buat di kota ya kan, 100 horsepower. Karena waktu itu gue coba di Mandalika. Pengeremannya mantap banget lagi. Mantap. Ya karena waktu itu gue coba di Mandalika tahun lalu pakai RS660 ini gue cobain. Itu memang rasanya aduhai mampus. Gue yang belum pernah naik motor ini sekalipun kayak pas udah nyoba langsung berasa pede. Jadi ini kayak magic gitu ya motornya bagi kita-kita yang jarang naik motor atau yang kayak belum pernah naik motor sebelumnya. Tiba-tiba naik motor RS660 ini tuh lu nggak kaget. Ya walaupun memang kalau soal nunduk dan ergonomi, ya bicara soal ergonomi pasti ya lebih ke pertama mungkin selera, kedua mungkin kan orang nggak umum ya kalau motor sport, ini senunduk ini ya gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gue ini emang nggak nunduk ya. Ini masih yang kategori yang oke gitu. So far sih karena kita tinggalnya di Indonesia ya dan di Jakarta nih, mohon maaf nih, macet di mana-mana gitu kan. So far naik motor ini gue nggak kagok, macet-macetan, enak. Ya bahkan lebih friendly daripada motor gue sendiri. Cuman teman-teman pasti kalau yang nyobain motor ini, jadi hawa panasnya dia munculnya di sektor bagian paha menjelang lutut kanan kiri. Tapi lebih dominan di sebelah kanan sih. Cuman panasnya tuh hawa panasnya nggak yang menyelekit gitu sih, masih bisa ditoleransi lah. Suspensinya by the way juga jalan pelan, lewatin jalanan kayak begini, nggak yang stiff banget, enggak, tapi stabil sih gue ngerasanya karakternya ya. Ini depan sih pakai suspensi dari Showa sih, belakang Ohlins ya sih yang mungkin kebantu ya. Menurut gue ini cocok sih di Indonesia sih asli. Macet-macetan ini masih oke bro, kagak ada panas-panasnya, kagak ada pegel-pegel ya. Mungkin kalau pegel nggak juga sih ya. Kalau gue kan mungkin udah terbiasa motor nunduk. Ini test ride pertama gue dalam kota sih, jujur nih mah. Kalau Mandalika udah pernah, gue udah nyobain dan itu rasanya enak juga. Rasanya gue masih kebayang-bayang sumpah. Karena muscle memory itu nggak akan bohong ya. Kalau yang emang udah enak tuh pasti rasa tuh nggak pernah bohong. Ingat rasa lupa nama. Spionnya menurut gue ya yang penting fungsional sih. Gue masih bisa ngelihat belakang walaupun tidak tercover secara full, tapi ya masih bisa ngeliat belakang lah. Torsinya bro, motor torsi itu emang enak ya. Terkadang tuh yang torsinya berasa tuh menurut gue lebih menyenangkan ketimbang motor yang powernya gede banget gitu. Ya bisa dibilang mah RS660 ini tuh kayak setengah bagian dari RS-V4. Nah kalau lo mau RS-V4 ya diduain aja, RS660 kali 2. Nah itu RS-V4. Ya karena di kota jadi banyak jalanan lurusan kan guys, sama macet-macetan. Jadi mungkin itu bisa menjadi ilustrasi buat teman-teman semua kalau naik RS660 di bawah kemacetan itu kayak gimana rasanya. Ya beginilah ya, gua sebagai reviewer motor yang selalu melewati jalan macet-macetan karena dunia nyatanya seperti itu. Bukan mencari jalanan kosong gitu ya, sebenarnya mau juga, cuman ya karena gak ada, ya ada, cuman jauh banget gitu. Kayak mending gue touring gak sih, ya kan kalau buat review-review gitu. Buat nyalip-nyalip, filtering juga
pede, orang ramping, ya paling spion aja. Kalau misalnya nggak pede mah copot atau lipet pakai spion bar end. Ini cakep loh, ini motor ini dipakein spion bar end. Giliran ngebut mah bisa juga. Akselerasinya mantap, mantap guys. Kita filtering tipis-tipis ya kan. Suaranya nggak keluar. Ya tapi jadi ramah lingkungan lah. Cruise control. Oh gitu, caranya gampang juga. Iya, tapi kalau kayak gini mah jangan, bahaya. Wah, enak banget sih buat bikin konten. Cruise control. Oke. Jalan sendiri anjay. Jalan sendiri. Paling seperti itu aja guys, RS660. Jadi, ya cruise control. Gila enak banget ya. Ya selama jalannya oke ya, tapi ini sih kebantu banget sih buat touring. Oke guys, jadi seperti itu aja untuk vlog soal RS660 test ride-nya. Gue pertama kali nyobain walaupun dia jalannya macet gitu kan. Tapi overall ini motor parah, sudah merusak pikiran saya. Ya, ditunggu untuk konten berikutnya soal Aprilia RS660 ini, karena nanti gue akan mudik pakai motor ini. So, ditunggu terus saja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.